Sejarah pembukaan Pulau Padang Tikar. Tanjung Padang Tikar dibuka tahun 1780 oleh seorang bernama Pak Ude Muse keturunan Bugis Melayu Deli. Padang Tikar awalnya disebut Tanjung Belimbing, karena ada pohon belimbing di tanjung itu dan di sebelah timurnya ada 3 buah sungai yaitu Sungai Bentang, Sungai Lundu dan Sungai Teluk Nipah. Setelah Pak Ude Muse sedang mengusahakan rimbanya, datanglah orang beramai-ramai pakai perahu layar besar dan kecil dari daerah Ketapang membawa tikar dan padi untuk membentang tikar untuk menjemur padi di Tanjung Belimbing itu. Inilah sejarah mengapa orang jauh-jauh dari Ketapang sampai menumpang menjemur padi di situ. Karena di daerah sebelah baratnya dilindungi oleh satu pohon kedondong yang hidup di sebelah utaranya cukup besar dan tingginya menyapu awan. Maka orang-orang itu menumpang jemur padi membentang tikar begitu banyak dan oleh sebab itulah Tanjung Belimbing disebut juga Tanjung Padang Tikar. Namun pekerjaan Pak Ude Muse tetap jalan merimbah hutan dan juga menanam pohon kelapa. Di samping itu ada juga menanam pohon pinang di sebelah pantai utaranya, maka disebutlah Tanjung Pinang Seribu. Dan di samping itu pula Pak Ude Muse sambil berusaha nelayan pantai untuk kehidupan sehari-hari sehingga kehidupannya bertahan. Setelah beberapa tahun kemudian Pak Ude Muse mendapat seorang menantu laki-laki bernama Abdul Syukur dari Malaysia. Bekerja mengikut mertuanya Pak Ude Muse beberapa tahun. Kemudian ada lagi seseorang ingin mengikuti Pak Ude Muse yaitu turunan Cina Dayak bernama Ucok. Masuk agama Islam dan dijadikanlah anak angkat oleh Pak Ude Muse. Setelah beberapa tahun kemudian datanglah seorang bajak laut yang bernama Panglima Lanon memakai perahu layar dan bersembunyi di Sungai Teluk Nipah dan kerja mengintai orang untuk ditangkap yang akan dibawa ke Pulau Belanggang untuk diadu kekuatannya ditinjau di satu buah gunung yang tidak jauh dari Gunung Teluk Air. Maka di situ disebutlah Pulau Belanggang dan Gunung Peninjau. Tidak lama kemudian Pak Ude Muse meninggal dunia dan dimakamkan dekat Sungai Lundu yang letak makamnya tidak diketahui sampai sekarang. Saat itu pula ada sebuah perahu layar yang berlabuh di Teluk Kelapa Muara Kubu yaitu 3 orang bersaudara dengan membawa keluarga dan juga membawa pukat siak, masing-masing bernama Lebay Mamat, Lebay Samad dan Lebay Yasin dan ingin menuju ke laut pantai Padang Tikar. Tidak berapa lama perahu tersebut tiba di laut pantai Padang Tikar, Laut Kota Laya, dan langsung mereka mendirikan sebuah bagan tempat usaha pukat siak. Setelah beberapa tahun kemudian anak Lebay Mamat bernama Pak Neskarye bergabung dengan Abdul Syukur menantu Pak Ude Muse untuk meneruskan merimbah hutan tersebut dengan membuat jalan di tepi pantai Tanjung Padang Tikar. Cita-cita mereka ingin meneruskan jalan itu menuju ke Tanjung Api tetapi gagal. Karena Panglima Lanon sangat licik untuk melakukan hal jahat. Sebagaimana kebijakan oleh keluarga atau penduduk yang sedikit itu nekat sehingga Panglima Lanon mati terbunuh oleh orang tersebut dan dimakamkan di tepi Sungai Teluk Nipah, maka sungai itu beralih nama menjadi Sungai Panglima dan pada saat itu pula Lebay Mamat meninggalkan Padang Tikar pindah ke daerah Ketapang di Pulau Tutek. Berusahalah dia di sana dan anaknya Pak Neskarye pindah ke Pontianak sedangkan Lebay Samad masih menetap di Padang Tikar dan meninggal di daerah Kubu dan Lebay Yasin juga pindah ke Kapuas Hulu dan meninggal di sana. Setelah itu meninggallah Ucok anak angkat Pak Ude Muse di dalam rumput yang sudah dikerumuni lalat dan dikuburkan di dekat Sungai Lundu tidak jauh dari makam bapak angkatnya yang sekarang disebut makam Pak Lalat. Setelah beberapa tahun kemudian datanglah penduduk dari 2 suku yaitu suku Banjar dan suku Syekh atau Tuan-Tuan. Dalam hal itu diadakanlah kerajaan di bawah kerajaan Kubu yang menjalankan pemerintahan Belanda yang bernama Syarif Mustafa karena pemerintahannya sangat merajalela sehingga kerajaan tersebut mati terbunuh oleh orang kampung dan dimakamkan di tepi pantai yang disebut Pantai Gangkupang. Tidak lama beberapa tahun kemudian bergantilah wakil kerajaan yaitu Syarif Husin. Karena perintahannya bermasyarakat sehingga meninggalnya karena ajal yang makamnya ada di Dusun Panglima dibangun oleh pemerintahan sekarang. Pada akhir abad ke-17 orang-orang melangsungkan merimbah Pulau Padang Tikar menuju ke selatan pantai barat dan hutan sebelah timur terdiri dari 3 suku yaitu Bugis, Melayu dan Cina. Selatannya Kota Laya, Parit Timur, Teluk Dungun atau Tasikmalaya, Sungai Besar, Sungai Jawi, Sungai Lalau, Sungai Paktikam atau Ambarawa dan Tanjung Api-Api Selatseh atau Tanjung Harapan dan timurnya Medan Seri dan Medan Deli, Sungai Masjid, Nipah Panjang, Sukamaju, Sungai Pandan, Sungai Terumbuk, Teluk Nibung, Sungai Jeruju dan Batu Ampar.
Pada pertengahan abad ke-18 diadakanlah ketua kampung di Padang Tikar. Yang pertama seorang bernama Abu Bakar, seorang Panggawa, dan setelah beberapa tahun kemudian berganti pula dengan Daeng Acong Kubek, dan tidak berapa lama kemudian digantikan oleh Said Hamid. Pada saat itu pula dibentuk kepala kampung yang dijabati oleh Muhammad Ali Bujang yang cukup lama sampai akhir tahun 1550. Setelah itu digantikan oleh anaknya bernama Akadir M. Inilah silsilah asal-usul pembukaan Tanjung Pulau Padang Tikar yang bersejarah riwayat cerita orang-orang yang telah meninggal dunia. Sejarah disalin sesuai dengan catatan dan dibenarkan oleh beberapa orang tua yang masih hidup hingga sekarang, serta ditandatangani oleh anak cucu dari mantan Panggawa dan mantan kepala kampung almarhum di atas. Demikian sejarah singkat pembukaan Padang Tikar. Semoga dapat memberikan kita ilmu dan mengingatkan kita akan sejarah kampung kita.